Selamat pagi Opa Oma, apa kabar? Puji Tuhan kita hari ini bisa kembali bersama-sama mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Angelin Chandra dengan tema Tetap Berguna Seperti Musa. Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Mari, Opa Oma, kita menaikkan pujian Hai Kristen nyanyilah. Opa Oma, mari kita berdoa kepada Tuhan. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Allah pencipta langit dan bumi. Engkau memelihara kami dan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami dan keluarga kami. Saat ini kami mau mengagungkan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami para pelayan-pelayan-Mu sehingga kami dapat memberikan yang terbaik kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Opa Oma, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema, apa tadi temanya? Tetap berguna seperti Musa. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian Setiamu Tuhanku tidak bertara. Dikala suka, dikala gelap, Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Kasih
Mari Opa Oma kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saat ini Bapa, kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau membaca, kami mau mendengar, kami mau merenungkan, dan kami juga mau melakukannya dalam hidup kami. Namun kami menyadari akan keterbatasan kami. Kami menyadari akan kelemahan kami. Tidak mudah bagi kami untuk bisa membaca dengan baik, mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kami. Maka Tuhan kami mohon, curahkanlah kepada setiap kami Roh-Mu yang kudus. Sehingga dengan Roh-Mu itulah Tuhan yang boleh menolong kami untuk bisa melakukannya dengan baik, membaca, mendengar, dan merenungkannya. Dan Tuhan Kau yang boleh menolong sehingga firman ini boleh menjadi pedoman bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, Opa Oma kita mau baca Alkitab kita. Ini mungkin diingatkan bahwa dari Mazmur 90 ayat 17. Tapi saya ingin ngajak bacanya dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jadi enggak hanya ayat 17. Karena justru nats kita ada di ayat 12 ya. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17 ya Opa Uma ya. Saya akan bacakan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Opa Oma yang dikasih Tuhan, rasanya sih Mazmur adalah satu kitab yang enggak aneh buat telinga kita gitu ya. Rasanya bahkan setiap minggu ada tuh Mazmur yang kita bacakan, yang mungkin juga kita dengar atau kita daraskan. Itu dulu ya waktu lagi masih ibadah sama-sama di gereja ada Mazmur yang didaraskan. Ya. Tetapi kalau kita dengar kata Mazmur atau kitab Mazmur, maka seringkali yang muncul di dalam kepala kita adalah Daud. Kenapa? Karena sebagian besar atau bisa dikatakan Mazmur itu penulisnya atau suka ada bagian di atasnya nyanyian Daud. Ya, doa syukur Daud gitu ya. Dan seterusnya ada banyak sekali kalimat-kalimat yang memperlihatkan bahwa yang menulis ini adalah Raja Daud. Bisa tadi bentuknya doa ya. Doa malam, doa pagi, doa di kepungan musuh dan seterusnya. Juga ada nyanyian.
nyanyian pagi lagi ya. Ada banyak sekali kalau kita lihat, nanti Opa Oma coba dicek ya kitabnya, Alkitabnya. Lihat di bagian judul yang awal-awal tulisan lansia LAI menulisnya apa tuh di situ ya. Nah juga kadang-kadang ada curcolannya Pak Raja Daud nih. Bukannya Pak Daud ya, bukan. Tapi Pak Raja Daud ya, curcolannya ditulis di dalam kitab Mazmur. Nah kali ini Opa Oma perhatiin gak kitabnya? Coba kita lihat lagi kitab Mazmurnya. Kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 yang paling atas ya. Apa ditulis di sana? Ditulis di sana ternyata bukan doa Raja Daud. Tetapi di dalam kitab Mazmur yang pasal 90 ini ditulisnya adalah doa Musa. Abdi Allah. Loh, bukan Raja Daud ternyata ya. Di dalam kitab Mazmur 90 ini yang ditulisnya adalah doa Musa. Doa Musa abdi Allah. Jadi renungan kita hari ini tidak bicara tentang Daud. Apalagi Pak Pendeta Daud. Enggak ya, Opa Oma enggak. Tapi kita bicara tentang yang lain. Untung di sini TPG-nya namanya bukan Musa ya. Gitu loh. Kalau enggak kita bicarain dia. Nah yang kita bicarakan adalah soal Musa. Walaupun bacaannya adalah dari kitab Mazmur. Nah apa yang menarik tadi saya katakan. Nats kita kalau kita baca kitab Mazmur khususnya 90, maka seringkali yang kemudian mata kita terpusat itu ada beberapa bagian. Yang pertama yang seringkali kita langsung konsentrasi di ayat 12. Coba Opa Oma masih ingat gak ayat 12 itu ngomongnya apa? Hafal gak? Ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya Opa Oma seringkali yang kita hafal atau kita ingat adalah ayat 12 tuh ya. Soal menghitung hari. Lalu saya begitu dengar kata menghitung hari, ini di kepala saya langsung muncul. Muncul apa? Ternyata muncul lagu. Menghitung hari, detik demi detik gitu ya. Bu Titing langsung manggut-manggut Opa Oma. Kenapa? Saya penasaran padahal saya bukan penggemar lagu-lagu demikian. Tapi kok muncul di kepala. Lalu saya coba cari. Benar gak sih ada lagu menghitung hari? Ternyata benar ada. Karangan Melly Guslow ya. Menghitung hari ini dia dipopulerkan sama Krisdayanti. Pada tahun sekitar 1990-an. Nah liturgos yang tadinya, liturgos kita nih Opa Oma belum lahir. Kepikir juga belum dia gitu ya. Tetapi itu ada di tahun 90-an dipopulerkan oleh Krisdayanti. Tetapi kemudian dia dipopulerkan lagi, dinyanyikan lagi oleh penyanyi namanya Anda Perdana. Bahkan menjadi soundtrack film Ada Apa Dengan Cinta. Nah kalau itu dia tahu tuh ada apa dengan cinta gitu ya. Nah Opa Oma ternyata ini menjadi sebuah lagu. Menghitung hari, detik demi detik berlalu. Lalu saya penasaran lagi. Saya coba telusurin, googling, cari tentang menghitung hari. Ternyata muncul lagi, ini juga menjadi sebuah buku yang pernah ditulis oleh pengarang yang terkenal namanya Arswendo Atmowiloto. Wah pasti Opa Oma tahu nih ya, Pak Arswendo. Ini juga ternyata membuat buku dengan judulnya yang sama, Menghitung Hari. Ini terbitnya tahun 1994, belum lahir juga dia. Ya, liturgos maksudnya belum lahir. Tahun 1994, apa yang ditulis oleh Arswendo di dalam bukunya? Dia menceritakan kisahnya ketika dia dalam penjara. Jadi dia pernah di penjara dan selama dalam penjara dia menulis buku ini udah kayak Paulus aja dia gitu ya. Untung kagak jadi kitab gitu ya. Tetapi dia menulis dan akhirnya dia menulis buku Menghitung Hari. Nah pertanyaannya Opa Oma, apa sih yang dihitung? Kenapa sih menghitung hari kan begitu ya pertanyaannya. Kenapa si Melly Guslow ini bicara soal menghitung hari? Dalam syairnya si Melly Guslow ini menghitung hari yang dinyanyikan oleh Krisdayanti dan Anda Perdana tadi adalah bercerita tentang cinta anak muda. Anak muda kayak kita ini loh Pak Oma masih muda ya kan. Kita menyatakan cinta lalu kemudian kita menunggu jawaban, disitulah dia menghitung hari. Ya, menghitung hari, menantikan jawaban dari sang kekasih. Si Arswendo
Dia menghitung hari apaan? Ngitung hari keluar dari penjara. Kapan nih bebasnya? Dia ngitung harinya. Kedua, ketiga, terus kapan saatnya dia bisa bebas dari penjara? Kalau kita ngitung apaan? Ngitung hari untuk apa? Nanya paling enak ya nanya, cuma sayang gak ada opa oma di depan muka saya. Bu Lina kalau ngitung hari ngitung apaan? Bukan ngitung duit ya. Ngitung hari itu biasanya ngitung hari buat ngapain Bu Lina? Mau tugas lansia nih, kapan ya saya mesti rekaman? Asal tahu ya opa oma nih, kita mau rekaman nih, opa oma udah ngitungin hari. Jangan lupa ya Bu Angelin khotbah rekaman tanggal sekian. Jangan lupa ya. Nah itu ngitung hari mau rekaman. Kenapa Bu Lina semangat 45? Karena mau rekaman, mau berjumpa dengan opa oma walaupun virtual. Kalau Pak Hendra ngitung harinya mau ngapain? Jangan bilang karena pelayanan lagi ya. Mau ketemu cucu. Kalau mau ketemu cucu semangat ya. Seneng. Ngitungin hari. Wah aku mau ketemu cucu. Jadi aku menghitung hari supaya bisa cepet-cepet ketemu. Kalau Iren, udah, libur ngitungin hari lagi. Ngitungin hari, kapan saatnya aku libur? Ini udah gak sabar ya opa oma ngitungin hari. Itu karena saya mau cuti, jadi dia liburan gitu ya. Nah dia ngitung hari. Kalau Bu Titing jauh Bu Titing. Ngitung hari mau ngapain Bu? Mau ngitung cucu, mau ketemu cucu, ngitung hari. Kalau Bu Fin? Itu gak kelar-kelar. Mau ngitung hari COVID-19 coba opa oma. Kebayang gak? Sadar gak? Kita udah gak ketemu itu setahun lebih loh. Kita terakhir ketemu kapan? Maret, sekarang udah bulan Mei, berarti udah 14 bulan. Udah 14 bulan kalau anak kecil udah lari tuh, gitu ya. Kalau ngitungin hari itu mah kagak kelar-kelar, tapi ya udahlah nggak apa-apa ngitung aja terus. Kalau Bu Foni apa Bu? Tugas masak ini penting. Harus dihitung hari demi hari. Kapan waktunya Bu Foni bisa masak khususnya buat pendeta Angelin, betul nggak Opa Oma ya? Itu mesti dihitung harinya dengan baik dan benar, jangan sampai kelewat. Maju boleh, mundur jangan gitu ya. Opa Oma ada banyak ternyata yang kita lakukan untuk menghitung hari. Umumnya adalah menunggu ada sesuatu yang kita rindukan. Betul ya? Karena kita menunggu sesuatu yang kita rindukan. Liburan dirindukan sama Iren. Bu Lina pingin pelayanan, itu adalah satu hal yang sangat dirindukan. Ini bukan karena yang nanya pendeta dan di ruang ibadah nih, tapi benar gitu ya. Bahwa ada sebuah kerinduan, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harap-harapkan. Maka kita menghitung hari. Tapi coba kita lihat Musa. Ketika dia menghitung hari, apakah dia menghitung hari karena sesuatu yang dia rindukan, pengen ketemu cucu, atau karena pengen liburan, atau karena pengen masak, karena pengen pelayanan? Enggak. Menarik, ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Memperoleh hati yang bijaksana. Kenapa? Kok Musa menghitung harinya supaya boleh memiliki hati yang bijaksana? Emang umur Musa berapa ketika Mazmur 90 ini ditulis? Nah, menarik nih Opa Oma, ketika coba ditelusuri bahwa Mazmur 90 ini ditulis atau mengisahkan ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Pertanyaannya, pada umur berapakah Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian? Mari silakan dijawab, dan silakan dijawab di WA ke 0812, nanti akan dapat hadiah. Enggak ya, itu kisahnya yang kemarin ceritanya. Umur berapa Opa Oma? Musa memimpin bangsa Israel di umur 80 tahun.
Buset deh, 80 tahun. Saya belum nyampe. Apalagi Iren, masih jauh banget gitu ya. Opa Oma yang udah 80 di Kepaduri berapa orang ya? Ada nggak datanya? Mama umur berapa Bu? 85. Kemarin mamahnya Pak Nanang, mama mertua saya pulang umur 78. Belum nyampe 80 ya. Akhirnya sih banyak ya di Kepa ya yang umur 80 lebih ya. Nah yang opa umur 80 tahun ingat tuh itu waktunya Musa dipanggil. Dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Tahu dari mana kalau dia umur 40 tahun? Nah saya ingin mengajak opa oma melihat kisah para rasul. Jauh banget jadi kisah para rasul. Kisah para rasul pasalnya yang ke-7. Kisah para rasul pasalnya yang ke-7. Bener gak ya nih? 7 ayatnya yang ke-22. Nah, kisah para rasul 7 ayat 22 dan 23. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yaitu orang-orang Israel. Nah apa artinya? Di sini kita lihat Musa 40 tahun lamanya tinggal di Mesir untuk menjadi penguasa, betul ya? 40 tahun, pada waktu ia berumur 40 tahun, jadi dia berkuasa di Mesir selama 40 tahun. Lalu setelah itu dia pergi. Kita lihat masih di kisah Rasul 7 ayat 29 dan 30. Mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi matematika kan opa oma 40 tahun di Mesir, 40 tahun di tanah Midian, baru kemudian mengajak bangsa Israel atau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Umur berapa? 80 tahun. Bayangkan apa yang terjadi ketika kita umur 80 tahun. Seringkali kita berpikir, aduh gue udah tua, gak bisa ngapa-ngapain. Udahlah tinggal nunggu menghitung hari mau ngapain gitu ya. Menghitung hari mau dipanggil Tuhan, emang kita tahu. Nah persoalannya adalah Musa menghitung hari, bukan dia mikirin kapan gue dipanggil Tuhan. Kapan aku mati. Dia memimpin bangsa Israel 40 tahun lagi. Dia meninggal di umur 120 tahun. Nyampe gak tuh kita 120 tahun gitu ya. Tetapi yang terjadi adalah dalam umur 80 tahun Musa memberikan dirinya, meminta Tuhan diberi hikmat, diberi kebijaksanaan untuk apa? Melakukan sesuatu bagi Tuhan. Melakukan sesuatu bagi Tuhan. Opa oma apa zaman dulu umur 80 tahun udah masih tetap gagah perkasa ya? Rasanya saya sih tetap aja yang namanya 80 tahun pasti ada kelemahannya. Ya, pasti akan ada mundur. Tetapi segala kemundurannya tidak menghalangi Musa untuk tetap berkarya. Nah, saya berpikir inilah yang seharusnya kita teladani dari Musa. Ya, menurut kitab Mazmur 90 ini tadi, apa itu? Bahwa dalam usia kita menghitung hari bukan sekedar mendapatkan apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, tapi kita menghitung hari agar Tuhan memberi kita kebijaksanaan, memakai waktu kita dengan baik untuk apa? Melakukan sesuatu bagi Tuhan. Pertanyaannya apa yang bisa kita lakuin ya opa oma ya? Lawang mau keluar rumah aja anak-anak udah teriak ya. Jangan pergi mulu, udah tua tahu nggak gitu ya. Nanti kena virus, nah kita diomelin. Mau ke gereja, yang teriak siapa? Bukan cuman anak, pendeta Angelina, pendeta Daud ngomel juga gitu ya. Udah tua, jangan sering-sering ke gereja, kalau ke mall boleh. Enggak juga gitu ya. Nah
gitu apa yang bisa kita lakukan Opa Uma? Tetap ada banyak hal yang bisa kita kerjakan ya, walaupun kita di rumah saja. Walaupun mungkin usia kita sudah lanjut. Kita tetap bisa berdoa. Kan doa nggak pakai umur ya. Kita tetap bisa berdoa. Opa Uma bisa lihat ada banyak sekali orang-orang yang butuh dukungan doa. Doain tiap hari. Tetap bisa baca Alkitab. Ya, tetap bisa renungan. Tetap bisa belajar. Udah tua belajar nggak ya? Tetap ya. Walaupun sudah tua tetap belajar. Jangan berhenti belajar. Saya suka mengatakan bahwa belajar itu berhenti kalau kita udah di dalam peti gitu ya. Selama belum dalam peti, maka di situ kita belajar. Belajar apa? Banyak hal Opa Uma. Belajar masak lagi, jangan lupa ya. Jangan lupanya apa? Jangan lupa kirim-kirim gitu ya. Kirim kemana? Bu Boni udah ketawa aja tuh. Kirim ke gereja, kasih karyawan gitu Bu. Ujungnya lari ke Kedurima 1 gitu ya. Tetapi masak, belajar masak. Belajar keterampilan yang baru. Senam dan seterusnya. Belajar teknologi. Opa Uma bisa belajar teknologi enggak? Bisa, bukan ngegantiin taruh, ngerekam. Jangan kalau itu mah gitu ya, itu ketinggian. Tapi kita bisa belajar pakai Zoom. Bisa belajar pakai video call. Coba Opa Uma video call temennya. Ngelawat mereka atau kunjungi mereka dengan cara video call. Itu adalah satu hal yang baik. Yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, apa yang bisa kita kerjakan? Banyak. Tetaplah berguna. Ya, tetaplah berguna walaupun usia kita sudah lanjut. Walaupun ada banyak keterbatasan. It's okay. Bukan menjadi sebuah halangan. So, mari kita belajar menghitung hari. Bukan menunggu kapan waktunya dipanggil Tuhan. Tapi menghitung hari. Supaya kita boleh mendapatkan kebijaksanaan. Oh iya ya, kita nggak tahu kapan waktunya kita. Kapan umur kita. Selama saya masih bisa hidup, maka disitulah saya boleh berguna. Saya sangat tertarik, saya membaca satu kisah orang yang mengatakan dia setiap pagi berdoanya adalah begini. Tuhan, terima kasih karena saya masih boleh bangun pagi hari ini. Tolong saya supaya pada hari ini saya boleh berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan buat sesama saya. Udah, doanya cuma begitu. Supaya saya pada hari ini bisa berbuat kebaikan buat sesama saya. Dan dia gak cuma doa, tetapi kemudian di dalam menjalani harinya sepanjang hari itu, dia berusaha mewujudkan doa yang dia ucapkan tadi pagi pas bangun. Apa kebaikan yang bisa aku lakukan pada hari ini? Apa kebaikan yang bisa aku lakukan pada hari ini? Dan itu menolong dia untuk boleh menjalani hari-harinya dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Tuhan menolong kita semua Opa Uma. Mari kita belajar terus menerus untuk boleh tetap berguna bagi Tuhan walaupun usia kita sudah semakin lanjut. Tuhan menolong kita. Amin.
Mari Opa Oma kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami menyadari akan keberadaan kami, betapa seringkali kami menghitung hari, tetapi lebih hanya untuk mencapai apa yang kami inginkan. Hanya untuk bisa mendapatkan apa yang kami rindukan. Namun biarlah ajarlah kami untuk boleh menghitung hari, untuk boleh memiliki hati yang bijaksana. Sehingga walaupun usia kami lanjut, walaupun ada begitu banyak keterbatasan yang kami miliki karena usia kami, itu semua tidak menghalangi kami untuk tetap berguna bagimu ya Tuhan. Mampukanlah kami agar kami boleh tetap memberi kebaikan, membawa kebaikan bagi sekitar kami. Dan melalui diri kami, tutur kata dan hidup kami, maka nama Tuhan yang boleh semakin dipermuliakan. Kami ingin berdoa bagi setiap rekan-rekan kami Tuhan yang pada saat ini kami tahu sedang terbaring sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Ibu Linda Tandayu, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnartis Hananto, Ibu Susan Setiawan, dan mungkin masih ada lagi yang lain Tuhan. Yang kami tahu saat ini sedang terbaring sakit, maka biarlah kami boleh menyebutkan nama mereka dalam hati kami. Bapa, biarlah Engkau yang boleh menilik mereka. Engkau boleh melawat setiap saudara-saudara dan teman-teman kami ini. Kelemahan tubuh yang dialaminya tidak menghalanginya untuk tetap melihat kemurahan Tuhan. Kelemahan tubuh tidak menghalanginya untuk bisa melihat kesaksian yang indah. Betapa Tuhan tetap menjaga. Biarlah mereka tetap memiliki iman yang teguh bersandar kepada Kristus. Tuhan juga yang boleh menyertai setiap keluarga dan famili atau orang yang merawat menjaga mereka. Engkau yang boleh menjaga, memberikan kesehatan yang baik. Tuhan, kami mengucap syukur juga bersama-sama dengan Opa Oma yang berulang tahun. Kami mengucap syukur bersama dengan Bapak Bonasan, Bapak Tommy Simanungkalit dan Bapak Susanto Prabaraharja. Tuhan, Engkau yang lebih tahu keberadaan mereka saat ini. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan mereka karena Engkau menambahkan usia setahun lagi. Tuhan, biarlah Engkau yang terus menjaga, memberikan kesehatan yang baik, memberikan penyertaan-Mu. Sehingga dengan bertambah usia, biarlah opa-opa ini boleh semakin dekat dengan Tuhan, boleh semakin dewasa dalam iman, dan boleh terus Tuhan pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan. Bapak, kami ingin berdoa juga bagi setiap saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang menjadi pengurus di lansia. Tuhan boleh menolong, menyertai satu demi satu dalam setiap pergumulan, baik itu pelayanan juga keluarga. Tuhan yang boleh memberikan semangat, Tuhan yang boleh terus menyertai. Sehingga biarlah setiap teman-teman kami yang menjadi pengurus boleh melaksanakan setiap tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga yang boleh menyertai gereja kami GKI Kepaduri ini. Tuhan yang boleh tolong, baik majelis jemaat, para pendeta, para pengerja, para penatua, juga karyawan yang ada, setiap aktivis, setiap anggota jemaat dan simpatisan. Tuhan tolong supaya kami semuanya boleh bahu-membahu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa juga untuk COVID-19 ini ya Bapak. Program vaksinasi yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Tuhan, Engkau yang boleh tolong supaya program ini boleh menolong kami, bangsa ini, umat manusia di dalam melawan COVID-19. Tuhan tolong berikan kepada kami kesehatan, penyertaan, sehingga kami boleh mengatasinya dengan baik. Tuhan juga yang boleh menyertai setiap nakes yang berperan di dalamnya. Tuhan yang boleh menjaga mereka dengan baik. Juga para pemimpin negara kami, Tuhan berikan hikmat untuk boleh memimpin dengan baik, dengan arif negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Opa Oma, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa Oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, mentransfer ke rekening BCA 198 310
5444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Dan ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam Mazmur 107 ayat yang pertama berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Rasanya langsung pengen nyanyi aja ya Om Opa. Mari kita menyanyikan lagu dari NKB 133, Syukur Padamu Ya Allah. Opa Oma yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Terimalah ya Bapa, dan pakailah seluruh kehidupan kami demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Mari kita pakai kesempatan ini untuk menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian, kita telah menyebarkan Injil kepada sesama. Kita mau menyebarkan nama Yesus Maha Mulia. Mari sebarkan Injil. Opa Oma, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih.
Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Aku ingin menyampaikan ayat hafalan buat opa-oma yang terambil dari bacaan kita hari ini, yaitu Mazmur 90 ayat 17. Bukan ayat 12 ya, tapi ayatnya yang ke-17. Demikian. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Mazmur 90 ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Seluruh rangkaian ibadah kita sudah selesai. Kami berdoa kiranya Opa Oma tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Sampai jumpa, sampai kita bertemu lagi nanti. Tuhan memberkati.